warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Saifullah. Syaifullah selaku pengawas. Jadi ini adalah pertama kali saya mengajar setelah 2021 dan kebetulan diterimanya dari bulan Januari mengajukan lamaran itu di MI Miftahul Huda. Dari infonya dari Bu Rizky yang kebetulan teman dari MTS sampai kuliahnya juga satu kampus, cuma kita beda kelas. Di mana kampusnya? Di IAIN Jember. IAIN ya? Yeah. Masih IAIN belum win ya? Belum, karena dulu saya daftarnya masih STAIN, masih PAI angkatan terbanyak 12 kelas. PAI ya? Terus ketika semester 3 rektornya itu Pak Babun berubah menjadi IAIN Jember. Pas saya mau lulus mau ganti UIN, tapi kebetulan karena terkendala akreditasi dan lain-lain, Pak Babun juga baru terpilih lagi, sehingga proses wisuda ataupun proses sidang itu memakan waktu yang harusnya saya kerjakan cuma 1 semester, ini menjadi 1 tahun. Terkendala oleh sistem. Iya betul. Lalu di sisi lain juga terkena virus Korea ya Pak. Apa itu Korea? Drama Korea. Oh, drama Korea ya? Iya. Film-film. Nah, kecantol biasanya kalau mahasiswa yang skripsi itu solusi, Pak. Ini solusi nonton biar nggak gabut gitu. Ternyata kecanduan nonton menjadi yang tujuannya harusnya menyelesaikan. Tapi insya Allah, alhamdulillah saya lulus di tahun 2019. Pada masa itu masih belum ada reng-rengan mau ngajar di mana, karena waktu itu memang saya awalnya inginnya mengambil jurusan ekonomi syariah, tapi karena bapak saya inginnya saya jadi guru, jadi saya disuruh daftar PAI dengan segala drama karena belum pernah mondok dan lain sebagainya. Akhirnya ya harus di sana aja. Setelah lulus dan lain sebagainya, saya mengabdi menjadi relawan Banyak Mengajar, ditempatkan di SD Negeri 8 Barbejo di Siliragung selama 1 tahun. Oleh kampus? Oleh Dinas Pendidikan, Pak. Oh iya. Yeah. Bukan mahasiswa mengajar itu? Bukan. Karena kuliahnya dibiayai, sehingga kontraknya ketika sudah selesai kuliah wajib menjadi relawan Banyak Mengajar di pelosok. Masuk di DETAS, daerah dengan akses tersebut. Lalu 2019 sampai 2020 itu ada masa pandemi sehingga pembelajaran tidak efektif. Di 2000 sebenarnya itu sudah tidak mau lagi daftar relawan karena terus ngerti di pelosok itu sulit, sehingga tapi karena bapak sakit dan lain sebagainya sehingga saya daftar lagi relawan Banyak Mengajar karena yang lulus pandemi itu sedikit, sehingga saya dan teman-teman yang lain diberikan peluang 5 kuota dari 10 relawan yang mendaftar mengajukan proposal dan sebagainya apabila diterima programnya di sana. Lalu saya diterima di Wongsarjo, SMP Negeri 4 Wongsarjo. Langsung ke pengalaman mengajar matematika. Lalu ketika saya mengajar matematika ini juga dari bapak saya, Pak. Ngoten. Saya ini sebenarnya backgroundnya ngoten, Pak. Bapak saya ini backgroundnya sukanya jualan Mas ini. Dari Alia saya jualan, suka masak, suka jualan. Tapi karena lagi-lagi ridho Allah itu ada dari orang tua, jadi ya dijalani mawon, saking-saking dijalani mawon. Ngoten. Sehingga saya melamar ke sekolah manapun, termasuk di Sukonatar juga iya, di SMA MI-nya Bu Rizky juga iya, di SDI juga iya dan lain sebagainya. Alhamdulillah jalurnya di jalan harapannya di MI Miftahul Huda. Oh, kayaknya ini yang bermanfaat ya. Amin. Nah, terkait matematika dengan segala kesibukan bulan Satu kelas berapa siswanya yang diajar? 11. 11. Okay. Dengan segala kesibukan Agustusan yang menguras tenaga dan pikiran ini, Biayanya juga. biaya insya Allah Bukan, saya sudah. aku susah Oh, sudah
biaya. Iya betul. Biaya pribadi. Nah, jadi saya juga mengupayakan bagaimana menerapkan pengalaman-pengalaman saya ketika menjadi relawan di pelosok dengan akses terbatas, tanpa laptop, tanpa HP, tanpa internet dan lain sebagainya, saya terapkan kepada anak-anak. Namun tidak berhasil karena ya zamannya sekarang berbeda. Mungkin dulu masa pandemi anak-anak sebelum pandemi anak sudah terbiasa, apalagi di pelosok jarang ada internet, sedangkan di RI Muda semuanya TikTokan dan sebagainya. Saya bukan penggemar TikTok ya Pak, saya nggak punya aplikasi TikTok, saya sukanya Instagram. Ya tergantung seleranya juga. Akhirnya muridnya sering, ayo Bu bikin TikTok. TikTok matematika atau TikTok perdagangan ini? TikTok joget-joget Pak. Joget. Oke. Jadi lalu kan gini, saya menyinkronkan. Saya pernah dengar dari guru di pelosok di Wongsrejo bilang, kita itu nggak bisa memaksakan teori kita pada anak-anak. Kita harus menjemput anak-anak gitu. Ternyata setelah materinya disampaikan, dibaikkan, saya ngajar kelas 4, 5, dan 6. Jebret materi dasar di awal, ternyata anak-anak nggak ada yang nyantol. Nah, kalau saya paksakan sesuai apa yang di buku, tambah mempersulit diri saya, sehingga ketika ngajar itu saya kayak merasa kok ngajar ya, akhirnya bosen, saya sendiri bosen gitu di kelas, apalagi muridnya kan. Dan sudah punya formula Nah, dari untuk hasil TikTok itu untuk praktek hari ini? kebetulan saya kalau usahanya saya baca-baca dari buku di internet dan lain sebagainya, termasuk kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran belajar bermain. Hanya saja kendalanya adalah ketika anak-anak itu sudah saya terapkan suka bermain, jadi ketika masuk bu bermain gitu, ketergantungan akan bermain, namun melupakan eksistensi seharusnya belajar itu Pak. Iya, betul. Substansi belajarnya itu terlupakan. Nah, itulah PR besar saya, bagaimana ketika anak-anak itu bermain tapi bisa memasukkan proses pembelajarannya. Jadi masalah ini belum diuraikan dalam sebuah tindak lanjut. Ini masih trial and error. Jadi kemarin tuh produknya baru disampaikan karena Bapak Kepala Sekolah bilang mau akreditasi. Satu saja belum ada yang saya tampilkan nanti. Contoh belajar yang menarik. Kalau saya sudah buat RPP yang kemarin saya ajarkan. Siap berarti ya. Oke. Terima kasih. Nanti kita praktekkan. Semangat. Terima kasih.